Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Selamat datang kembali di Nijos Channel. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Ahad pada subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Narasumbernya adalah Kiai Haji Masrur Ahmadi Al-Hafidz, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Ashim, Depok. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yamuddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadan nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Ikhwan Komplek Hankam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa hadir kembali di masjid yang sama-sama kita banggakan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita dari kediaman kita masing-masing, yang pertama menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita, yang kedua menjadi asbab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mukminin min Ihya'i Ulumuddin ya. Jadi kitab ini mengambil referensi dan ringkasan dari kitab Al-Ihya lil Imam Al-Ghazali ya. Jadi di sini insyaallah kita akan dapatkan beberapa insight yang bisa kita jadikan pedoman baik fikih maupun tasawuf ya. Jadi akan bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa memahami setiap informasi kebaikan, bil khusus tentang informasi ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ahaditsur Rasul, hadis-hadis Rasul yang akan membimbing kita agar kita tetap berada di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabu Asrarit Thaharah. Bab ini adalah menjelaskan tentang rahasia bersuci. Ya, ini biasanya oleh ulama-ulama fikih ditaruh di bab-bab awal, yaitu bagaimana cara bersuci. Di dalam kitab ini justru bukan hanya suci zahirnya, disebutkan juga suci zahiron wa batinan, zahir dan batin. Karena sebagian orang banyak yang fokus pada kebersihan zahirnya saja, akan tetapi batin, qalbu, hati tidak pernah difikirkan. Padahal dua-duanya penting, bahkan kebersihan hati itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting dan jauh lebih memerlukan kesungguhan, jiddiyah. Karena itu jamaah sekalian, di dalam kitab ini Mau'izatul Mukminin ini
merangkum ya. Jadi berbagai penjelasan-penjelasan yang mengambil rujukan dari ayat-ayat Al-Quran tentu saja, juga dengan akhbarul Rasul, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala fi muhkami kitabih ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum ila akhiril ayat. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, tidaklah Allah hendak menyulitkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkan syariat ini tidak menyulitkan. Bahkan salah satu ciri khas Islam adalah muyassar, tasamuh, mudah diterapkan dan lapang dada. Itulah salah satu ciri syariat Islam. Jadi jangan mempersulit. Ya. Yassiru wa la tu'assiru, kata Rasulullah. Mudahkan urusan umat itu, jangan dipersulit. Ya. Basyiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan kalian buat lari umat itu, karena kompetitornya terlalu banyak, ya, pesaingnya terlalu banyak. Kalau dipersulit nanti khawatir umat ini lari dari Islam. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah di zaman akhir seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi rintangan dan hambatan makin kompleks. Sehingga kalau kita tidak kembalikan bagaimana Islam yang muyassar ini, khawatir nanti masyarakat itu merasa keberatan. Bahkan saya pernah menemukan kawan saya bilang begini, rasa-rasanya kok jadi orang muslim kok berat banget ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, katanya begitu. Ada itu Pak, seperti itu. Itu keluhan, itu kawan saya sendiri bilang seperti itu. Nah tentu ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan sampai kemudian orang itu merasa kesulitan dalam menerapkan agama ini, padahal demikian mudahnya. Ya, yang telah Allah ukur syariat ini sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia ini kecuali ya batas kemampuan manusia itu sendiri. Dan syariat ini sudah diukur, karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bikin aturan, bikin regulasi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah satu aturan yang memang bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah di dalam surah At-Taubah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalun, di dalamnya ada orang-orang yuhibbuna yang ingin membersihkan diri, ya, yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka itu ingin membersihkan diri. Nah, ini dasarnya kenapa kita harus konsen dalam bidang at-taharah, ya, pembersihan diri, pembersihan hati. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang bersih, agama yang murni, suci murni, zahiran wa batinan, baik luar maupun batin. Nah, kita diharapkan sebagai seorang muslim itu bukan hanya berpenampilan necis, bersih dari najis, bersih dari hadas, akan tetapi hati kita juga diharapkan bersih dari al-aqdar, yaitu kotoran-kotoran jiwa. Ini penting Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman sekarang ini. Itu tadi, jadi hambatannya itu terlalu berat, ya. Makin maju, teknologi makin canggih, berbanding lurus pula makin berat tantangannya. Nah, kok demikian? Ya memang seperti itu, dan takdir Allah ini semuanya. Makanya alat-alat canggih yang kita miliki itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik itu menjadi berkah. Tapi bagi orang-orang yang jahat bisa menjadi apa? Malapetaka.
Betapa banyaknya ya saudara-saudara kita yang terjerumus ya dalam jurang kesesatan ya gara-gara tidak pandai dalam mengatur yang namanya setan gepeng itu. Apa namanya setan gepeng? HP. Setan gepeng. Ya. Anak-anak muda sekarang kita itu bagaimana mereka melakukan pergaulan bebasnya. Ujung-ujungnya kalau ditanya terpengaruh apa yang ada di dalam HP. Banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Maka kemudian tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada ma qalallahu wa ma qalar rasul, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa mengobati duka dan lara kita. Kembali kepada ajaran Islam, ya, kembali kepada firman-firman Allah, kembali kepada sunnah yang dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahur. Ya, kunci daripada salat itu at-tahur, yaitu bersih. Dan salah satu syarat ya kita bisa melaksanakan salat bila mana badan kita bersih, pakaian bersih, terus tempatnya juga bersih dari najis ya. Kalau badan kita bersih dari hadas, itu secara fikih harus ditepati itu. Jangan karena nggak paham fikih zahirnya kemudian mengatakan begini, yang penting hatiku bersih, tapi dia nggak pakai pakaian yang sesuai dengan tutup aurat, ya nggak bisa seperti itu. Ya, Islam itu mengajarkan kebersihan luar dan dalam. Ya, makanya miftahus shalah at-tahur. Kunci daripada syarat sahnya salat adalah kebersihan. Tentu bersih batin kita ini juga menjadi penting. Karena itu terkait dengan khusyuk dan tidaknya salat. Jadi harus bersih dari hadas besar, hadas kecil misalnya. Kemudian kita diwajibkan mandi jika hadas besar, kemudian jika kita hadas kecil diwajibkan untuk mengambil air wudu misalnya dan lain sebagainya. Kemudian pakaian kita juga harus yang bersih, bukan yang mewah Pak ya, yang bersih. Tapi kalau kita pakai pakaian yang terbaik ya bisa kita gunakan untuk beribadah di masjid. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ada dalilnya. Ya, wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Ya inda kulli masjid. Ya, jadi ambillah pakaianmu yang terbaik ketika kalian masuk ke masjid. Ini dalilnya juga ada. Ya. Nah, pakaian yang terbaik adalah pakaian yang warna putih. Ini kebetulan saya pakai coklat ini pagi ini ya, karena tadi saya ambil di lemari ketemunya ini saya bawa aja gitu ya. Tapi serban saya pakai putih itu ya, warna putih. Udah ada syaratnya sedikit seperti itu. Tapi yang jelas pakaian yang sopan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita seenaknya pakai kaos oblong misalnya. Dan kita sering menyaksikan itu pakai kaos oblong, celananya ketat, ketika rukuk gimana itu? Terangkat kaosnya terus kelihatan auratnya. Itu sering terjadi seperti itu. Sering loh Pak. Mungkin di antar jamaah ada yang pernah lihat ya, seperti itu. Nah, maka kemudian Islam memperhatikan itu, tidak boleh ya. Walaupun larangannya tidak secara mutlak begitu, tapi itu dianjurkan secara sungguh-sungguh bahwa kita ketika masuk ke masjid itu menggunakan pakaian yang bersih, yang sopan. Kemudian wa anhu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat hadis berikutnya buniyad dinu 'alan nadhafah. Ya. Yang berikutnya adalah buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama ini dibangun, agama ini ditegakkan, dibangun di atas kebersihan. Ya makanya termasuk kebersihan jiwa, Al-Qur'an mengatakan bahwasanya kesyirikan itu najis. Innamal musyrikuna najasun pada yaqrabul masjidal haram. Ya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.
Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Najisnya itu apa? Najis dohir apa najis batin? Karena sebagian saudara-saudara kita itu ada yang memahami bahwa setiap orang non-muslim itu najis, sehingga ketika ada orang non-muslim berkunjung ke rumah kita, bekas tempatnya dicuci. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saudara-saudara kita, ada kan? Tidak seperti itu maksudnya. Nah inilah ya, yang mungkin saking nggak lengkapnya dalam mengambil referensi sehingga cepat menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Bukan seperti itu, bukan najis dohir. Yang dimaksud innamal musyrikuna najasun, maknanya adalah najis secara batin. Jadi akidahnya najis. Tapi orangnya yang nggak najis, akidahnya yang najis itu. Ini kalau salah mengambil sedikit kepleset itu Pak, bahaya. Coba kalau kita misalnya berkunjung ke tempat saudara kita yang tadi yang saya sebutkan, padahal kita seorang muslim, habis dari situ bekas kita dicuci, kesinggung nggak kita kira-kira? Kesinggung nggak kira-kira jemaah? Wah kesinggung. Ya jangankan orang lain, yang sesama muslim saja yang tidak sekelompok dengan mereka dianggapnya tidak benar, sehingga bekas tempatnya itu salahnya dicuci, masya Allah. Nah ini bahaya Pak. Makanya ngajinya harus lengkap kitabnya ya. Nah, begitu. Jadi ada yang makna dohir, makna batin. Makna dohir, makna filosofis. Makanya di sini ada pakar tafsir yang mengajarkan Quran di sini, yaitu Dr. Muslih ya, kalau nggak sana. Itu beliau pakar tafsir. Ya harusnya mengambil ilmu itu dari pakarnya, ya. Khudul ilma bi ahli. Ambil ilmu itu kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu ya ahlinya. Kalau ahli tafsir, kalau tanya tentang Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an, tanya kepada profesor ahli tafsir. Ya, dan lain sebagainya. Baik ya, jadi bunyad dinu 'alan nadhafah. Jadi agama ini dibangun di atas kebersihan. Jadi kita itu sebagai seorang muslim ini dianjurkan, diperintahkan oleh agama kita agar berpenampilan bersih baik zahir maupun batin. Ada juga sebagian saudara-saudara kita yang memaknai ini secara serampangan atau mendikotomi makna. Yang penting bersih batinnya. Soal pakaian compang-camping nggak apa-apa misalnya gitu ya. Yang penting bersih hatinya. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi bersih di sini bersih luar maupun dalam. Jangan maknanya itu kemudian dikarang-karang sendiri. Ya, masya Allah. Kemudian fafatona dzawul basair bihadhihi dhawahir anna ahammal umuri tadhirus sarair. Ya. Kemudian orang-orang yang memiliki akal, mereka tentu akan bisa memahami bahwasanya yang paling penting adalah membersihkan batin. Jadi ini dibandingkan ya. Jadi membandingkan antara kebersihan luar dan dalam. Tentu yang lebih penting adalah yang kebersihan batinnya. Ya, walaupun kebersihan luar juga menjadi syarat sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sholat misalnya. Kemudian idh yab'udu ayyakunal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru nisful iman. Kalau itu kemudian dipahami bahwa kebersihan maksudnya kebersihan dohir saja, batinnya tidak, maka ini sangat jauh dengan pemahaman sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa at-tahuru nisful iman. Jadi kebersihan itu separuh daripada keimanan. Nah, begitu ya. Jadi kebersihan adalah separuh daripada keimanan. Makanya ada hadis yang sudah kita hafal disebutkan qala Rasulullah an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan bagian dari iman. Tapi memaknai kebersihan di situ harus lengkap.
bersih dohir dan bersih batinnya. Ya, enggak hanya secara hadas besar, hadas kecil, kemudian secara najis dohir begitu, tidak, akan tetapi justru harus kedua-duanya. Maka kemudian amaratud dohir bitandif, ya, atau imaratud dohir bitandif. Jadi membangun yang dohir itu dengan membersihkan, ya, membersihkan apa? Membersihkan dari najis, ya. Seperti misalnya air saja itu di dalam Islam begitu rinci dijelaskan. Ada air tohir, mutohir. Ada air tohir ghairu mutohir, ada air najis, ada air mutanajis, ada air mustamal. Nah, ini dibahas secara rinci di dalam ilmu fikih. Ya. Nah, air dibagi-bagi. Ada air yang suci dan mensucikan. Suci dan bisa dipakai untuk berwudu atau mandi hadas besar. Contohnya air apa? Air apa contohnya? Air hujan, air sumber, air sumur, air laut. Kalau air kelapa dipakai mandi jinabat bisa enggak? Jamaah. Bisa enggak air kelapa yang banyak, yang 2 kula terus pakai mandi, bisa enggak? Enggak bisa, ya. Dia tohir, bersih, tapi ghairu mutahhir. Bersih tapi tidak mampu untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau air teh misalnya 2 kula tehnya banyak, bisa enggak? Enggak bisa. Itu namanya ma'ut thahir ghairu mutahhir. Air bersih yang tidak bisa mensucikan tapi bisa diminum. Ya, ada air mustakmal, yaitu air yang dipakai bekas berwudu, ya, atau mandi, yang kemudian air itu kurang dari 2 kula, ya, air kurang dari 2 kula, dan itu dan seterusnya, ya. Tentang air ya sudah dibahas oleh para ulama, ya. Jadi jangan sembarangan tentang air ini. Maka untuk bersuci, Pak, ini banyak sekali masyarakat kita yang masih kurang paham. Misalnya mencuci pakaian, apalagi pakai mesin cuci, harus hati-hati itu. Ya, banyak sekali yang belum paham ini, maka masyarakat harus dikasih edukasi, pemahaman yang benar. Kalau misalnya begini, kita mau mencuci pakaian yang di situ terdapat najis, caranya bagaimana itu? Ember diisi air dulu kemudian dicelupin, atau pakaiannya ditaruh di ember terus baru dikucur? Yang benar yang mana? Nah, yang benar yang mana, Pak? Air ditaruh dulu baru diguyur airnya. Banyak yang masih begitu. Ada pakaian najis langsung ditaruh di ember, embernya dikasih air dulu. Ya nanti dari mutanajis semuanya. Jadi menyebar najisnya. Tapi kalau itu ditaruh ember dulu, ya, kemudian udah secara ainiyahnya, secara najis yang kelihatan memang sudah enggak ada, kemudian ditaruh di ember baru dikucur air dari atas, itu baru bisa hilang najisnya. Ya kayak begini kadang-kadang masyarakat juga belum tahu bagaimana cara membersihkan itu, apalagi air sedikit. Ini kita bicara tentang soal sah dan tidak sahnya ibadah kita kepada Allah yang diawali dengan kebersihan pakaian kita, ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara membersihkan air kencing, ini juga harus hati-hati, ya. Jadi kencing ini juga bagian dari ranah keilmuan yang harus kita pahami dari sisi fikihnya, ya. Apalagi kalau WC-nya WC berdiri, ya. Jadi saya masih banyak menemukan WC berdiri di sebuah sekolah Islam tapi WC-nya berdiri, kan nggak nyambung. Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung cek gitu. Ya. Jadi kencing itu disunahkan berdiri apa duduk, jamaah? Duduk. Dari sisi kesehatan di situ juga yang bagusan duduk. Dari sisi istibroknya, istibrok itu artinya membebaskan diri kita dari air kencing, itu juga ya lebih baik yang duduk.
Kalau berdiri, kencing berdiri kemungkinan nanti setelah melangkah itu masih bisa keluar lagi. Dan kalau nggak diperhatikan, ya saking sembrononya begitu, ya sholatnya nggak sah kalau kemudian ada air kencing yang kemudian kembali menetes. Maka ada istilah istibro. Istibro itu berusaha untuk mengeluarkan semuanya. Dengan apa? Dengan berdehem 3 kali misalnya, atau kemudian diurut begitu dikeluarkan. Ada aturannya, ya. Itu dalam kencing, dalam cepok segala macam itu diatur karena ini bagian dari kebersihan agama Islam. Itu ya. Nah, itu. Jadi semuanya diatur oleh aturan syariat agama. Ya, terutama dalam mensucikan diri dan pakaian kita serta apa yang terkait dengan pelaksanaan sholat kita. Nah, untuk membersihkan yang dohir ini biifadatil ma'i wa ilqa'ih, tentu cukup dengan menumpahkan air pada media yang terkena najis. Bagaimana caranya? Kalau misalnya di sini ada najis di sini ya, najis apa gitu, kotoran, itu jangan langsung main diguyur saja. Tapi hendaknya dihilangkan dulu sifat-sifatnya itu, ya. Ya, sifatnya dihilangkan, ya, fisiknya dihilangkan ya. Dihilangkan dulu, kemudian warnanya, kemudian baunya dan rasanya hilang. Baru disebut najis hukmiyah. Najis ainiyahnya harus dihilangkan dulu, baru bisa dicipratin air. Kalau najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan fisiknya, tapi di situ disinyalir memang ada najis, itu cukup dicipratin air karena hukmiyah. Ya, bukan ainiyah, bukan yang nyata ceto welo-welo najisnya itu, ya. Ini ada caranya, tidak sembarangan. Kalau kemudian ada najis dibersihkan pakai air 1 gayung misalnya, ya malah rata semuanya najisnya nanti. Hati-hati nih. Ya, jadi terutama teman-teman yang biasa membersihkan masjid harus ngerti tata cara secara fikihnya. Kemudian kalau itu najis yang terkait dengan najis dohir biifadatil ma'i wa ilqa'ih, dengan menuangkan air di situ cukup. Ya, cukup ya, tidak kemudian ngawur-ngawuran. Apalagi ya masjid kita sekarang kan enggak kayak zaman Rasulullah dulu. Kalau zaman Rasulullah dulu itu masjidnya pakai apa? Enggak ada upin ya, pakai pasir begitu ya. Ya, kalau kita kan semuanya sudah pakai keramik sekarang ini, mesti juga harus diperhatikan. Nah, kalau kemudian kebersihan batin itu ya tidak cukup ya seperti itu. Harus betul-betul diisi ya dengan kebaikan-kebaikan di dalam hati dan dibersihkan dari kotoran-kotoran najis secara maknawi. Kemudian wa taharatul arba'u maratib. Ya, jadi bebersih itu ada 4 ya tingkatan. Nah, disebutkan dalam kitab ini ada 4 tingkatan kita dalam menghilangkan najis. Al-ula yang pertama yaitu tadhirud dhahir anil ahdath. Jadi secara komprehensif ini disebutkan najis dhahir maupun najis batin. Yang pertama adalah tadhirud dhahir, yaitu membersihkan yang dhahir anil ahdati, dari hadas. Kalau dalam bahasa kita ada hadas kecil, hadas besar. Ya, kita sudah tahu lah. Wa anil akhbati wal fadalat, dan membersihkan diri dari najis dan yang tersisa di dalam badan itu. Ya, ini yang tersisa tadi najis-najis yang masih nempel di badan kita, di anggota tubuh kita, kemudian di pakaian kita, itu harus dibersihkan. Yang kedua, tathhirul jawarih anil jaraim wal atham. Ini yang kedua, ini yang lebih berat. Kalau membersihkan badan kita dari najis cukup dengan air. Ya, kalau kita enggak wudu batal, kemudian kita bisa dengan air, atau kalau enggak ada air dengan apa? Debu, dengan tayamum. Tapi membersihkan hati kita ini sungguh amat sangat sulit. Maka tathhirul jawarih anil jaraim wal atham,
Yang kedua adalah membersihkan diri dari segala macam dosa. Ya. Dan dosa hati ini Pak, Masya Allah. Ya, dari misalnya al-istikbar, yaitu kesombongan. Sombong itu munculnya dari mana Bapak Ibu? Dari kaki apa dari tangan? Dari hati. Dari hati. Kalau dari kaki, dari tangan kelihatan kotor ya bisa dibersihkan langsung pakai air keran bisa. Masalahnya di dalam ini, di dalam hati. Ya, padahal orang sombong itu kata Rasulullah ancamannya Masya Allah, la yadkhulul jannah, tidak layak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa kesombongan, walau mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar mikroorganisme. Kalau dalam bahasa sekarang mikroorganisme. Dzarrah itu mikroorganisme. Kalau zaman dulu saya ngaji sama Pak Kiai saya dulu belum ada bahasa itu. Ya. Atom juga belum, Pak, saya ngajinya. Saya ngaji 80-an ya, tahun 80-an 90-an saya ngaji kitab itu. Belum ada Kiai saya ngasih atom belum. Paling biji sawi. Ketika menjelaskan tentang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi katanya. Karena belum menemukan bahasa yang modern. Ya, makanya Quran itu subhanallah, Quran itu bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Ya, zaman dulu mungkin belum ditemukan istilah-istilah yang akademis ya, istilah-istilah modern begitu, cocok juga. Tapi ketika itu manusia sudah menemukan hal-hal yang baru secara kebahasaan, cocok juga. Enggak cocok, itulah Al-Quran. Maka kalau sekarang kita bicara biji sawi, anak-anak genjet bingung, Pak. Apa itu? Tapi kalau bilang atom atau mikroorganisme, langsung paham ya, bahasa akademis. Alhamdulillah, itulah kitab kita Al-Quran. Subhanallah ya. Jadi walaupun hanya sebesar atom di dalam diri kita ada kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak layak masuk surga. Karena di surga itu tidak ada kesombongan, tidak ada sakit hati, tidak ada yang ngedongkol hatinya, enggak ada, semuanya dihilangkan. Yang ada salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun, kedamaian. Makanya orang itu enggak akan bisa damai jika masih ada salah satu pihak yang sombong. Ya. Kayak perang mana yang sekarang masih itu di Iran sama Israel ya. Iya. Enggak akan bisa dicari solusinya kalau ada kesombongan, apalagi kedua belah pihak sama-sama sombong misalnya. Yang menjadi korban siapa? Ya rakyat kecil, orang-orang sipil pada bergelimpangan tiap hari karena kesombongan. Ya. Makanya di surga itu enggak ada sombong. Sombong dihilangkan. Sampai Rasulullah mengingatkan seperti itu, tidak masuk surga. Lah sombong itu apa kata Rasulullah? Sombong itu apa? Apakah sombong itu orang yang pakai pakaian yang baru? Tidak. Apakah sombong itu orang yang pakai sepatu yang bagus? Tidak. Apakah sombong itu orang yang pakai mobil yang bagus? Tidak. Ya, kalau kita mampu membeli silakan, nggak ada larangan, asal sesuai saja. Ya. Ya, istilahnya kalau kita ukurannya sepatu 40 ya jangan yang 46, yang itu nggak bisa dipakai malah. Mentang-mentang yang sepatu 46 itu gede, cakep gitu terus dibeli. Ya. Yang sesuai saja, atau yang sesuai dengan kondisi finansial kita. Jangan memaksakan diri. Ya, itu bukan sombong. Sombong kata Rasulullah, batorul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah apa? Menolak kebenaran. Batorul haqqi itulah kesombongan. Bukan pakai rumah yang mewah, bukan. Kalau itu dari hasil yang halal kemudian dimanfaatkan juga untuk kebaikan, itu bukan sombong. Ya. Jangan keliru. Kalau kita punya tetangga tiba-tiba dia bangun rumah mewah begitu terus bilang, "Wah, sombong itu." Ya enggak. Dari mana itu sombong? Orang uangnya sendiri, dari hasil kerja sendiri,
sendiri kok sombong dari mana? Sombong itu artinya batorul haqqi, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itulah makna sombong. Kemudian juga penyakit hati. Apalagi Pak selain sombong biasanya? Tolong dibantu jamaah. Selain sombong apa biasanya? Ria, iri dengki. Ya, ria itu pamer. Itu juga dari hati munculnya itu. Ya, makanya ria ini saking bahayanya disebutnya itu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan tapi kalau banyak bisa jadi gede enggak? Dikumpulin jadi jadi gede. Maka dalam amalan ini kita harus mukhlishina lahud dinahunafa. Harus memurnikan niat ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pamer. Ya. Yang kita pamerin itu apa? Wong semuanya nggak ada yang milik kita. Coba kalau konsep ini kita pahami, ya, keyakinan kita pahami ini nggak ada orang pamer-pamer itu. Semuanya milik siapa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah segala macam yang di bumi dan di langit, termasuk kita, rumah kita, anak kita, kendaraan kita, semuanya milik Allah. Ya. Yang ada ini hanya apa? Titipan, amanah. Ya, yang ada hanya amanah. Wong dititipin kok sombong, enggak pantas. Dititipin milik siapa memang itu? Milik Allah semuanya. Itu keyakinan kita yang sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi yang dititipkan itu mesti dijaga dengan baik. Yang pertama dikelola dengan baik. Yang kedua bila mana diambil oleh yang nitipin harus legowo, ridho. Kan enak jadinya. Ya. Jadi untuk menghilangkan sifat pamer itu ya seperti itu. Enggak ada yang harus kita pamerkan. Ya. Karena semuanya milik Allah. Bagi orang beriman semuanya milik Allah. Yang ada dalam diri kita ini adalah titipan semuanya. Ya, satu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya. La tazulu qadama abdin indallahi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Ya, tidak akan bergeser kaki kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang usia kita dihabiskan untuk apa. Usia ini juga milik Allah, diamanahkan kepada kita. Bukan milik kita, milik Allah. Kemudian wa an ilmihi ma fa'ala bihi, tentang ilmu yang Allah amanahkan juga untuk apa. Dengan ilmunya apakah dia kemudian menjadi baik dan kebahagiaan itu bisa di-share kepada yang lain, atau justru dengan ilmunya itu malah dia makin sombong, makin brutal, makin banyak orang yang mendapatkan keburukan gara-gara ulah dia, gara-gara dia punya ilmu, justru ilmunya disalahgunakan. Orang yang korupsi itu kira-kira gelarnya ada yang SD enggak Pak? Yang korupsi sampai 6-7 miliar itu, atau bahkan 1 triliun. Kira-kira gelarnya rata-rata apa itu? Saya tanya kepada jamaah. Orang-orang yang masuk dalam kategori koruptor itu, kira-kira gelarnya apa kira-kira? Cukup SD apa enggak? Kalau SD paling nyolong sandal Pak, nyolong ayam, nyolong jambu di depan rumah itu paling. Ya, kalau dia misalnya S2, S3 punya ilmu enggak kira-kira? Tolong dijawab jamaah, jangan ngantuk. Kira-kira kalau korupsi sampai triliunan itu punya gelar nggak kira-kira, saya tanya lagi? Punya. Ya, bahkan ada yang doktor. Banyak yang doktor. Kira-kira kalau dokter punya ilmu nggak kira-kira? Punya. Tapi ilmunya disalahgunakan. Maka nanti salah satu pertanyaannya adalah an ilmihi ma fa'ala bihi, tentang ilmu digunakan apa ilmu itu. Ya, itu amanah. Nah, yang ketiga ini yang agak ngeri-ngeri sedap, yang ketiga ini. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu
wa an malihi tentang hartanya, min aina iktasabahu dari mana didapatkan harta itu, wa fima anfaqahu dan dikemanakan harta itu. Giliran harta dua Pak pertanyaannya Bapak Ibu. Berapa pertanyaannya? Dua. Min aina iktasabahu dari mana diusahakan harta itu? Dari korupsi ya Allah. Rasakan adab sekarang kalau itu korupsi. Wa fima anfaqahu. Banyak orang yang ngarang-ngarang sendiri. Habis korupsi 100 M terus kemudian ngajak-ngajak para ustadz, para kiai untuk umroh. Dikiranya kalau sudah ngumrohin kiai itu terus dosanya hilang gitu. Banyak yang kayak gitu Pak. Saya gemes sekali itu. Saya pernah itu ditawarin kayak gitu, itu pernah. Tapi saya tahu ini nggak bener nih, saya nggak mau. Saya juga pernah pernah umroh sudah nggak mau. Allahu Akbar. Jadi ngarang sendiri itu. Dikiranya itu kalau sudah ngumrohin ustadz itu terus bersih. Ya nggak bisa seperti itu, ngarang sendiri itu. Ngarang-ngarang dewe itu namanya. Nggak bisa. Cara membersihkan bagaimana? Kembalikan. Bukan malah ngarang sendiri seperti itu. Nah ini loh yang harus difahamkan ke masyarakat. Nggak hilang dosa itu. Tetap masih. Caranya bagaimana kalau kita berdosa kepada sesama manusia? Kembalikan haknya. Itu cara bertobat kita kepada sesama manusia. Kembalikan apa yang pernah dizalimi. Kalau itu harta, kembalikan hartanya. Kalau itu nama baik yang tercabik-cabik, maka kembalikan, bersihkan kembali dari tuduhan-tuduhan yang keji itu. Kalau fitnah, ya cabut fitnah itu. Itu cara tobatnya salah sesama manusia. Jadi lebih berat Pak. Lebih berat mana? Salah kepada Allah sama salah kepada manusia, lebih berat mana? Kepada manusia. Jamaah misalnya punya utang 100 juta di bank. Cukup enggak dengan istighfar kita 1.000.000 kali? Terus itu diampuni sama pihak bank. Cukup enggak? Iya, mentang-mentang dia banyak amalannya. Habis nipu terus dia istighfar pada Allah. Terus sholat tahajud 1000 kali. Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak kira-kira membersihkan itu? Enggak bakalan bisa. Itu membuktikan bahwa salah dengan sesama manusia itu berat Pak. Sementara salah kepada Allah itu kalau kita misalnya haji umrah itu kan ada ikhram ya. Kalau melanggar ikhram biasanya apa itu? Pakai apa itu bayarnya? Pakai apa? Dam. Ya, beli kambing terus sembelih dibagikan kepada fakir miskin, itu damnya begitu. Itu menandakan bahwa kesalahan kita kepada Allah itu bisa ditutup dengan ibadah sosial. Nyata itu Pak. Tapi kesalahan kita kepada manusia tidak bisa ditutup dengan ibadah kepada Allah. Itulah beratnya. Makanya kita harus bersikap baik terhadap sesama makhluk-makhluk Allah. Enggak boleh saling mendolimi. Jadi ini panjang urusannya kalau dibahas itu 1 jam lebih. Itu diingatkan kita aja ya. Jadi kalau salah kepada manusia itu lebih rumit. Makanya Rasulullah ketika ditawarin untuk menyolatkan salah seorang sahabat Rasulullah masih punya tanggungan hutang, enggak mau. Siapa ini yang mau melunasi hutang dia? Ada sahabat tunjuk tangan, saya ya Rasulullah akan. Baru itu Rasulullah mau menyolatkan. Hatta orang yang mati syahid sekalipun masih ditahan itu Pak. Di penjara dulu sebelum hutangnya dilunasi. Jadi jangan sembarangan dengan utang piutang ini. Nah sekarang ini utang piutang itu malah ditawar-tawarkan. Dengan apa istilahnya sekarang apa? Pinjol, judol segala macam. Ini tantangan berat bagi kita. Padahal itu berat di dalam Islam itu. Punya tanggungan hutang kepada sesama manusia itu berat sekali. Sekalipun dia ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa segala macam, ditahan. Di penjara masih. Sebelum hutangnya dilunasi. Makanya di sini untungnya kita punya anak soleh, keturunan yang soleh. Kalau misalnya kita punya hutang, kemudian anak kita paham bahwa ayah saya punya hutang dulu, akan saya lunasi. Tapi kalau kebetulan anak kita juga nggak paham fikih, nggak paham syariat, nggak paham agama, gimana nasib kita nanti di akhir? Makanya itu pentingnya kita mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Paling tidak mendoakan. Kemudian bila mana kita ada urusan dengan orang lain, anak kita faham tentang agama, dia akan menolong kita, melunasi hutang-hutang kita.
Masya Allah. Ngeri Pak pokoknya. Wa an madihi min aina tasabahu wa fima'an faqahu, tentang harta dari mana dia peroleh dan dikemanakan harta itu. Kemudian wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita ini ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita ini digunakan untuk apa? Bahkan kulit kita nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika penghuni neraka itu disaksikan oleh kulitnya, kok kamu bisa berbicara? Jawabnya kulit bagaimana? Iya, aku diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara. Yang dimana Allah itu Tuhan saya itu bisa ya memberikan kemampuan kepada seluruhnya untuk bisa berbicara. Kulit bisa berbicara Pak. Maka dalam menggunakan kulit kita dengan sembarangan, jangan ditempelin kemana-mana kulit kita ini. Ditempelin kepada yang halalan thayyiban. Ya. Jadi orang menempelkan kulit ini kalau enggak hati-hati juga berbahaya. Kenapa sekarang banyak, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, banyak hitungannya lebih dari 3 ke atas pesantren yang kemudian kena kasus. Ya akui saja kalau itu pesantren, ya akui supaya bisa dievaluasi, jangan malah ditutup-tutupin, dibela-bela. Kalau memang salah ya salah. Ini saya enggak setuju itu kalau ada kemudian dibela-belain padahal memang dia salah. Ya. Wah itu bukan kiai, itu dukun itu. Jangan begitu caranya. Kalau memang salah ya salah. Disadari bahwa kiai juga manusia. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia, haji juga manusia. Ada kemungkinan untuk berbuat apa salah. Jadi yang dimaksum, yang diisma itu hanya Nabi Rasul, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu ditutup-tutupin terus, enggak akan selesai masalah, akan muncul terus nanti. Ya. Jadi harus diteliti bagaimana cara berinteraksi dengan santri-santrinya. Tadi saya bahas kulit dulu Pak, kulit ya. Kulit kalau kita bahas kemana-mana ini jadinya. Makanya dalam kitab bersalaman saja itu diatur dalam Islam. Kalau bukan dengan muhrim kita enggak boleh. Itu kan mahasiswi saya. Lah justru itu mahasiswinya, apalagi mahasiswinya glowing. Istilah sekarang glowing. Mahasiswinya glowing. Itu kan santri saya Ustaz, santrinya cantik-cantik. Salaman bebas. Santri dia bukan muhrim, orang lain santri itu. Salaman bebas sama kiai ini. Namanya salaman. Itulah bahayanya. Ya, kulit ketemu kulit. Nyetrum enggak kira-kira? Nyetrum enggak Bapak Ibu? Bapak-bapak terutama ini. Nyetrum enggak kira-kira kalau kita salaman sama wanita yang glowing gitu, kira-kira nyetrum enggak? Wah, langsung. Saya kan sudah 70 tahun, enggak peduli 70 tahun. Karena kasus banyak 70 tahun juga masih seperti itu. Naudzubillahi min. Makanya diatur dalam syariat, hati-hati. Ya, hati-hati. Awalnya jadi seperti itu, bebas. Melanggar, padahal yang dikaji dibaca itu kitab, tapi prakteknya jauh dari apa yang dibaca di awal dalam kitab itu. Ya akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Ya harus diteliti dari situ. Jangan ditutupin, kalau memang salah ya katakan salah. Jadi kulit kita bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin yang kita wiridkan setiap malam Jumat itu. Pada hari itu mulut dikunci. Ya. Tangan dan kaki berbicara, bisa menjadi saksi, termasuk kulit kita ini bisa menjadi saksi. Ini masih cukup enggak ini waktunya ini, Pak Haji? Waktunya masih ada. Khawatir kebablasan nanti. Enak kalau ngomong cuma enak ya, dengerinya kakak enak ya. Iya, ngomong mah enak ya, dengerinya ini ya. Ya mudah-mudahan masih bisa kuat untuk mendengarkan ini. Karena ini penting ya. Ini tasawuf ada di sini, akhlak ada di sini, fikih ada di sini. Ya, masya Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi hati-hati dalam menjaga diri kita ini. Al-jawari anil jaroim wal atham, dari perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita harus bersihkan dari kesombongan, dari riya, apalagi iri dengki. Iri dengki itu bisa memakan kebaikan kita, kama yaqulul khatab, kama yaqulun nar al khatab.
sebagaimana api melumatkan kayu bakar. Jadi iri dengki itu Pak, mohon maaf, jangan sampai kita menjadi pendendam, pengiri, pendengki. Itu bisa memakan kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Iri itu kan kebangetan orang iri itu. Ya, senang melihat orang sengsara. Terus gimana itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu definisi Hakim itu ya, yang viral sampai hari ini. Hakim itu ya, saya dengar dari Hakim itu. Memang beliau di psikologi ya, jadi kuat beliau dalam ilmu kejiwaan itu. Bisa ulang, iri dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gampangannya begitu aja. Ya, kalau kita telusuri, wah, mengerikan itu. Orang iri itu berarti dia tidak menerima takdir Allah. Kalau Allah memberikan sesuatu kemuliaan kepada hambanya, ya terserah Allah, dia yang punya. Kok kita nggak terima? Berarti kita menggugat apa? Menggugat keputusan Allah. Maka bagaimana caranya? Kalau kita akan muncul dalam diri kita dan kita itu iri dengki, maka kita segera ingat nikmat Allah. Kita juga banyak diberi nikmat oleh Allah, bukan hanya dia. Ya, kenapa kita harus ngiri? Ya, itu bagian dia sendiri, dan Allah memiliki struktur aturan ya, regulasi yang memang Allah ya kuasai sendiri. Ya, siapa yang diberikan kelebihan dan siapa yang belum diberikan kelebihan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ngiri? Itu di antara penyakit hati yang harus dibersihkan, apalagi yang terakhir yaitu asyirku billah. Penyakit musyrik yang paling mengerikan. Ya, jadi akidahnya harus dibersihkan. Akidah salimah. Bagaimana akidah salimah itu? Yaitu akidah keyakinan bahwa yang berhak menjadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kekuatan apapun kecuali Allah. Kalau ada manusia punya kekuatan, berarti kekuatan Allah sedang di-share ke hambanya itu. Bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dirangkum di dalam sebuah kalimat suci, yaitu la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Itulah yang disebut miftahul jannah. Apa artinya? Kuncinya surga. Kita sudah punya kuncinya ini Bapak Ibu, kunci surga. Coba diulang sekali lagi kunci surganya. La ilaha illallah. Itu kalimat ya, suci, sakral yang harus kita ya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge man ya sing pakai bahasa Jawa aja Pak ya. Sing akhir ya ngomongi yaitu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga, jamin loh Pak. Wah, kalau gitu gampang sekali. Kata siapa gampang sekali? Nyatanya banyak orang yang mau meninggal dituntun kalimat la ilaha illallah berkali-kali tidak mampu. Jangan bilang gampang sekali Pak Ustadz, kita hafal aja, itu nggak ada 1 detik ya hafal, itu nggak ada setengah menit lah ya. Hafal kita tulis aja, itu kita baca. Kalau memang seperti itu nggak ada. Ya. Jadi kita untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita itu ada rentetan sekian proses. Jadi Allah Maha tahu siapa yang memang sungguh-sungguh dan siapa yang hanya setengah-setengah dalam istilahnya itu mempertahankan itu. Ya, sehingga dia mampu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Al-insan yamutu ala ma asyu, manusia itu biasa akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jadi yang mendominasi dia dalam hidup itu apa? Itu yang akan menggambarkan kematian dia. Allah Maha adil. Gitu. Makanya kalau ada orang Islam masuk neraka itu berarti jebol pintu. Jamaah saya tanya, ada nggak yang punya kunci pintu neraka? Coba tunjuk tangan, ada nggak? Saya punya kunci pintu neraka, ada nggak? Ada nggak? Coba saya pengen tahu siapa yang punya kunci neraka. Nggak dikasih kita sama Allah. Yang dikasih kunci pintu surga.
Lah kok masuk neraka? Berarti apa itu? Enggak punya kuncinya tapi dia masuk, berarti apa? Jebol. Jebol yang enggak enak namanya jebol. Ya. Jadi enggak tertib berarti. Makanya orang yang masuk neraka itu rata-rata hidupnya enggak tertib. Enggak punya kuncinya. Itu. Kunci surga kita sudah dikasih, masa aja kita masuk neraka? Kebangetan itu namanya. Ya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang mendominasi Allah itu apa? Sifat Rahman Rahim, betul nggak? Ya. Sifat yang apa namanya? Yang paling sering disebutkan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sakti juga itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perbuatan yang baik kita hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu sifat yang paling dominan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Ar-Rahman Maha belas kasih. Kalau para ulama sudah menjelaskan, Ar-Rahman itu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya di dunia ini. Yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang brutal, semuanya disentuh dengan rahmat Allah. Akan tetapi Ar-Rahim itu ada regulasi yang berbeda. Ada aturan yang berbeda. Hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang patuh, yang iman, yang Islam di akhirat kelak. Ya, itu yang mendominasi. Jadi Allah yang dominan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, memberi kasih sayang. Tetapi kenapa Allah itu bisa menyiksa hambanya? Karena maksa hambanya itu. Karena hambanya maksa untuk disiksa, ya Allah siksa. Oh, dia yang mau. Jadi orang yang sedang bermaksiat itu berarti dia mau disiksa. Gitu aja, gampang kesimpulannya. Kenapa dia maksiat? Dia yang mau disiksa. Dia telah menyiapkan dirinya untuk disiksa. Berzina misalnya. Ya, memang dia mengikuti keinginan hawa nafsu yang menggebu-gebu dan itu sifatnya sementara. Tapi setelah itu berarti dia sedang menyuguhkan dirinya, menyiapkan dirinya untuk disiksa. Siksa dunia, siksa akhirat kalau zina malah. Ya, dunia juga kalau dia ketahuan manusia saja nggak akan ada harganya orang yang berzina itu. Nggak ada martabatnya sama sekali. Ya, apalagi di akhirat, masya Allah. Ya, jadi supaya bisa lebih gampang kita memahami itu, bisa menggunakan analogi air. Air itu ngalirnya biasanya ke bawah ke atas. Sifat dominan air itu ngalir ke bawah apa ke atas jamaah? Coba jawab. Ke bawah. Tapi bisa nggak ke atas ngalir? Dengan apa? Jet pump. Iya. Itu analoginya. Jadi sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah juga bisa syadidul adzab, keras siksanya. Karena dipaksa. Jadi orang yang masuk neraka itu memaksakan diri untuk masuk neraka. Apalagi moyang kita dulu itu kan penghuni surga siapa? Adam dan Hawa. Berarti kita punya bakat masuk surga. Betul nggak? Kita punya bakat masuk surga. Karena moyang kita masuk surga, nenek moyang di dulu. Kenapa sekarang ini kok kita dimutasi dulu di dunia? Sementara dimutasi dulu. Supaya kita ini benar-benar siapa sih yang layak masuk surga itu diuji dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, supaya di dunia ini kita untuk apa? Untuk benar-benar diuji siapa yang layak mendapatkan surga itu. Kok diuji? Memang Allah nggak tahu. Allah Maha tahu. Tapi secara nalar manusia ini kan harus ada seleksi. Seperti dosen itu loh Pak. Kalau di kampus itu kan sudah tahu bahwa mahasiswa yang A, B, C itu, ya Bapak dosen mungkin ya, tahu nggak kira-kira kalau ada kita dosen atau guru lah ya di kelas itu, tahu belum itu mahasiswanya dari A sampai Z, tahu nggak? Tahu kira-kira. Ini yang kira-kira nilainya 8, ini yang kira-kira 100, sudah tahu. Tapi kenapa masih ada ujian semester? Untuk memastikan.
Ya kalau nggak ada ujian semester ya nggak memastikan, menduga-menduga saja. Ya, padahal kita tahu itu anak yang seperti ini, yang malas-malas seperti ini, juga IQ-nya seperti ini, kita tahu pasti nilainya ini nggak sampai 80 nih seperti ini. Udah tahu pasti. Kata ini 100 kan dia rajin, dia cerdas, IQ-nya juga 130 misalnya atau 116 lah misalnya. Tahu gitu ya. Tesnya tahu. Berarti ini nilai pasti bagus. Tapi kenapa masih ada ujian apa? Semester untuk memastikan dia ini layak untuk mendapatkan nilai yang baik atau enggak. Sama kita di dunia ini juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ujian bahkan hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling berkualitas amalannya. Ahsanu amala bukan aktsaru amala. Yang paling baik amalannya. Masih 2 ini. Masih cukup ya? Nanti kalau stop Ustaz, oke, nggak apa-apa, stop aja. Nanti kalau sudah habis waktunya stop aja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaq al-madmumah war radail al-mamqutah. Yaitu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan tidak baik yang dibenci. Itu tadi sebagian sudah saya sebutkan. Jadi akhlak ini penting jauh sebelum ilmu. Orang ilmunya banyak, kitabnya segudang, dibaca semuanya. Kalau akhlak penampilannya nggak baik, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Seperti saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah kena kasus itu, kira-kira gimana itu? Kena kasus mesum dan lain sebagainya. Sekalipun dia dipanggil haji kiai, kira-kira gimana itu di masyarakat? Hilang semuanya itu. Hilang seketika hilang. Akhlak, Pak. Ya, akhlak penting. Ya. Ini akhlak itu penting. Dan Nabi Muhammad diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau menyempurnakan berarti orang-orang jahiliyah pada saat itu udah punya akhlak belum kira-kira? Sudah. Udah ada aturan. Aturan bertamu, aturan menikah dan segala macam juga ada. Cuman amburadul aturannya itu disempurnakan, dievaluasi oleh Rasulullah, diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak itu ya memang perlu pembiasaan, ya. Jadi kalau dalil Jawanya begini, kullu sayyin minal kulina wal biasa. Jadi cari di Bukhari Muslim nggak ketemu nanti itu. Ya. Karena itu ilmu cocokologi. Kullu syai'in minal kulina wal biasa. Jadi segala sesuatu itu tergantung kebiasaannya. Kalau kulina itu kan kulino ya kan Pak? Ada orang Jawa nggak di sini? Kulino ya, kulina jadi kulino. Wal biasa dan kebiasaan, jadi kullu syai'in segala sesuatu minal kulina wal biasa. Iya, kalau kita biasa di masjid seperti ini enteng Pak di masjid. Tapi kalau nggak biasa berat. Mau jamaah aja, apalagi jamaah sholat subuh. Waduh, tapi kalau udah biasa malah nagih. Kalau kita nggak sholat subuh, nggak qobliyah, nagih banget. Saksikan orang seperti itu adalah orang yang sedang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus berani bahagia dengan ibadah. Kalau orang lain mungkin bahagia senang dengan maksiatnya, kita harus rubah. Kita harus bahagia dengan ibadah kita. Harus sampai ke taraf itu kita. Dianggap bahwa kita dekat kepada Allah SWT. Bila mana kita sudah punya asyik masyuk, rindu akan kebaikan, dan ketika kita di majelis seperti ini merasa bahagia, saksikan berarti itu orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena nyatanya banyak orang yang mau masuk masjid ada kepanasan Pak. Kepanasan mau masuk masjid itu. Baru ngelihat orang jamaah aja panas sudah. Muslim seperti itu masih banyak sekali. Mungkin mayoritas yang seperti itu. Pernah disurvei Pak, pernah disurvei nih secara nasional bahwa muslimin Indonesia yang katanya mayoritas itu yang betul-betul Islamnya itu nggak sampai 30% katanya. Nggak sampai berapa? 30%. Ya. Yang betul-betul konsen dalam menjalankan sholat 5 waktu saja masih bisa dihitung Pak. Saya kadang-kadang geli itu. Ada orang cerita, saya itu sholat cuma subuh sama isya doang Pak Ustadz katanya. Itu sudah saya anggap cukup katanya. Kalau saya bilang dasmu gitu aja.
Saya cuma salat subuh sama isya doang gitu. Yang lain belum katanya. Itu merasa nyaman-nyaman saja itu. Allah ya karim. Nggak bisa seperti itu. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Makanya dakwah kita ini harus disebar. Belum cukup. Ya, kita masih belum cukup dakwah ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati ibadahnya. Ya. Jadi jadikan sarana ibadah ini untuk berbahagia, untuk hiburan kita. Hiburannya ibadah gitu loh, Pak. Jangan hiburan malah maksiat. Kalau hiburannya maksiat ya udah, enggak ada harapan lagi hiburan maksiat. Hiburan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istirahat kita yang sebenarnya nanti di surga. Istirahat dari hiruk pikuk dunia seperti ini. Terakhir, tathhirus sirri. Nah, ini yang terakhir yang penting, yaitu membersihkan hati amma siwallahi ta'ala, dari selain Allah. Wa huwa taharatul anbiya shalawatullah alaihim. Nah, ini memang betul-betul para rasul, para nabi yang bisa betul-betul bisa steril akidahnya, dirinya dari hal-hal yang akan merusak akidah. Kalau kita ini sedang belajar bersih. Jangan merasa paling bersih, tapi kita sedang belajar untuk bersih. Maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci, karena Allah yang paling ngerti siapa di antara kita yang paling bertakwa. Oh, kalau begitu bagaimana caranya? Kita sedang belajar untuk mencapai kebersihan yang namanya belajar. Dan kita disuruh belajar terus-menerus sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang kubur. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dari kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib, fardu ain bagi setiap mukmin mukminat, muslim muslimat. Ya, dari mana? Dari mulai kita diayun oleh ibu kita sampai kita nanti diayun-ayun oleh keranda. Itu diayun-ayun juga nanti kan? Diayun-ayun juga oleh keranda nanti sampai masuk ke liang kubur. Itulah durasi mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya sudah ada yang sholat syuruk, ini berarti sudah selesai. Sampai ketemu lagi ya. Banyak bab-bab yang lebih menarik nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kealpaan, mohon dimaafkan. Dan wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Cukup ya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.